Baik, sebelumnya Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 2 dari kelas 4H Micro Teaching. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai keterampilan memberikan penguatan, yang dimana next. Sebelum itu, uh, perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Imade Wedana Yudayana dengan NIM belakang 1080, kemudian ada Denny Dwi Ferdiansyah dengan NIM belakang 1052, kemudian selanjutnya ada Ikade Pandi Permana dengan NIM belakang 1063, dan saya sendiri yaitu Kade Windendriani dengan NIM belakang 1071. Nah, adapun topik bahasan yang akan kami presentasikan pada hari ini yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada komponen, kemudian ada prinsip, yang keempat ada penggunaan memberikan penguatan, kemudian yang kelima ada kelebihan memberikan penguatan, serta uh, kelemahan memberikan penguatan. Selanjutnya yaitu pengertian penguatan. Nah, penguatan adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku itu. Dalam rangka pengelolaan kelas, dikenal penguatan positif dan penguatan negatif. Nah, penguatan positif adalah penguatan yang bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara perilaku positif. Sedangkan penguatan negatif merupakan penguatan perilaku dengan cara menghentikan atau menghapus rangsangan yang tidak menyenangkan. Misalnya, dalam penguatan negatif, guru memberikan sindiran kepada siswa yang tidak memperhatikan saat guru tersebut menerangkan suatu materi pelajaran. Nah, selanjutnya yaitu manfaat penguatan bagi siswa, diantaranya yaitu yang pertama ada meningkatkan perhatian dalam belajar, kemudian eh, membangkitkan dan memelihara perilaku, kemudian yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa percaya diri dan memelihara suasana belajar yang kondusif. Yang dimana keterampilan memberikan penguatan merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh guru, karena penguatan yang diberikan kepada siswa akan membangkitkan semangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Semangat siswa yang tinggi akan meningkatkan daya tangkap ilmu sehingga nantinya tujuan yang ingin dicapai oleh guru dapat diraih dengan baik oleh siswa. Kemudian penguatan harus dilakukan secara merata kepada siswa, baik yang baik ataupun yang kurang baik perilakunya. Kemudian guru tidak boleh membeda-bedakan dalam memberikan penguatan. Kemudian selanjutnya yaitu ada komponen penguatan. Komponen-komponen yang terdapat dalam pemberian penguatan terdiri dari dua, yaitu penguatan verbal atau ucapan dan penguatan nonverbal. Yang dimana penguatan verbal ini salah satu bentuk penguatan yang bisa diberikan oleh guru untuk memotivasi siswa uh, dengan cara lewat ucapan. Nah, selain ungkapan kata-kata yang dilontarkan guru untuk menanggapi balik aktivitas siswa termasuk ke dalam penguatan verbal. Salah satu contohnya yaitu ketika guru bertanya, konsep apa yang diterapkan pada kapal laut? Salah satu murid mengacungkan tangan dan menjawab, hukum Archimedes, Bu. Kemudian guru menanggap dengan baik, ya benar, bagaimana bunyi hukum Archimedes? Kemudian siswa tersebut menjawab, setiap benda padat yang dimasukkan ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas seberat zat cair yang dipisahkan. Gaya ke atas itulah yang membuat kapal terapung di dalam air. Kemudian guru menanggapi, hebat Benny, kita beri tepuk tangan buat Benny. Nah, itulah salah satu contohnya. Kemudian selanjutnya yaitu penguatan nonverbal. Nah, memberikan tanggapan balik yang bertujuan agar siswa terdorong untuk lebih berprestasi dipilih oleh guru sehingga tidak membosankan bagi siswa. Kemudian bentuk-bentuk perbuatan tersebut dapat dibedakan dalam kategori yang pertama yaitu mimik dan gerak badan. Nah, komunikasi akan berjalan dengan baik apabila dua orang atau lebih yang berinteraksi saling berhadapan. Selama proses interaksi tersebut dipertahankan agar mimik muka atau wajah tidak cemberut, dingin, tanpa ekspresi, dan tampilan-tampilan lain yang menimbulkan kesan yang tidak simpatik. Kemudian yang kedua ada mendekati. Setiap siswa memiliki kecenderungan yang sangat mungkin berbeda dengan temannya. Ada siswa yang senang dipuji dan dibesarkan hatinya dengan kata-kata manis dan simpatik. Ada pula siswa yang puas hanya dengan senyuman
atau tatapan bangga sesaat dari gurunya. Tetapi ada siswa yang berharap lebih dari itu. Mereka lebih senang kalau guru berada di sampingnya saat memberikan penguatan. Kemudian yang ketiga ada sentuhan. Kontak fisik atau sentuhan yang diberikan oleh guru suatu kebanggaan tersendiri bagi sekelompok siswa. Bagi siswa yang sudah memberikan jawaban pertanyaan, melengkapi jawaban temannya, atau memberi penjelasan tanggapan, bahkan kritikan atau meralat argumentasi temannya, guru dapat memberikan penguatan dengan menyalami, menepuk pundak siswa, membelai kepala siswa, atau sentuhan lain yang membuat siswa bangga dan ingin tampil lebih baik lagi. Kemudian yang keempat ada kegiatan yang menyenangkan hati siswa. Guru yang profesional berusaha mengenal kecenderungan dan karakter semua siswanya. Di mana guru berusaha mengetahui hal-hal seperti apa yang lebih disenangi oleh siswa, sehingga apabila diberikan suatu tugas, mereka merasa senang untuk melakukannya. Kemudian selanjutnya ada simbol atau benda. Bentuk lain dari penguatan nonverbal adalah simbol atau pemberian hadiah berbentuk benda. Misalkan, guru mempersiapkan mainan kecil dan lucu atau alat tulis yang mungkin hanya permen untuk dibagikan kepada siswa yang berpartisipasi secara aktif di dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada penguatan tak penuh. Nah, pada penguatan ini, siswa menyampaikan pendapat yang kurang benar atau tidak benar, tidak langsung disalahkan secara kasar. Nah, akan tetapi dengan memberikan penguatan, tetapi tidak penuh, misalnya jawabanmu sudah baik, tetapi masih kurang tepat. Nah, kata-kata itulah yang diucapkan oleh guru. Kemudian, nah, kemudian selanjutnya yaitu prinsip penggunaan penguatan. Nah, supaya penguatan yang diberikan oleh guru tepat sasaran, pemberian penguatan di dalam pembelajaran harus memperhatikan beberapa prinsip pemberian penguatan. Sebagai berikut. Yang pertama ada hangat dan antusias. Nah, guru adalah pemberi semangat bagi siswanya. Semangat tentu saja tidak dapat diberikan oleh orang yang kurang atau tidak bersemangat. Aktivitas yang bertujuan untuk memberikan semangat tersebut juga tidak akan sampai pada sasaran apabila pemberiannya dilakukan tanpa dukungan dan kehangatan. Kemudian selanjutnya yaitu pemberian penguatan dengan segera. Kemudian selanjutnya yaitu kebermaknaan. Nah, kebermaknaan ini, penguatan yang diberikan oleh guru sangat berarti atau bermakna bagi siswa. Mereka merasa lebih percaya diri, merasa dihargai, merasa diperhatikan, merasa berhasil dalam belajar, merasa terpuji, serta tersanjung. Perasaan ini berdampak terhadap mental mereka. Siswa jadi lebih berani mengemukakan pendapatnya, meningkatkan rasa ingin tahunya, dan lebih percaya diri. Nah, dengan demikian, diharapkan partisipasinya menjadi lebih baik pada kesempatan berikutnya. Kemudian ada variasi bentuk penguatan. Selanjutnya, bila guru melakukan penguatan secara tepat dan terus-menerus, rasa ingin tahu siswa terpenuhi. Akibatnya, mereka merasa bahwa belajar fisika membuat mereka menjadi tahu banyak hal. Apa yang mereka ketahui tersebut membantu mereka menjawab pertanyaan tentang suatu kejadian yang mungkin sebelumnya membuat mereka penasaran atau bingung. Selanjutnya yaitu menghindari respon negatif. Nah, kadangkala siswa kurang baik dalam mengungkapkan buah pikirannya di dalam kelas atau bahkan bisa jadi pendapat tersebut keliru. Seorang guru profesional berusaha membesarkan hati siswanya dengan tanggapan yang positif, tidak langsung menyalahkan atau menghakimi siswa di hadapan teman-temannya. Nah, salah satu contohnya yaitu guru tahu ada siswa yang kurang perhatikan saat memperagakan. Guru berpikir mungkin si siswa ini sudah paham, jadi demonstrasi itu tidak menarik buat mereka. Guru menganggap semua siswa sudah paham dan bersiap untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih menggunakan jangka sorong. Guru menunjuk siswa yang tadinya tidak memperhatikan untuk membaca hasil pengukuran
dan menyampaikan kepada teman-temannya. Kemudian siswa tersebut tidak tahu cara membacanya sehingga kebingungan. Nah, pada kejadian seperti ini, seorang guru profesional, guru tidak langsung menyalahkan atau memarahi siswa karena tidak memperhatikan sewaktu guru menjelaskan. Guru bisa menunjuk siswa lain untuk melaksanakan tugas itu dan siswa tadi disuruh memperhatikan. Nah, eh, berikut ini merupakan prinsip penggunaan penguatan dalam pembelajaran. Nah, terdapat dua cara dalam menggunakan penguatan. Antara lain, yang pertama yaitu penguatan pribadi tertentu dan penguatan kelompok. Nah, penguatan kepada pribadi tertentu ini harus jelas kepada siapa ditujukan, karena apabila tidak akan kurang efektif. Oleh karena itu, sebelum memberikan penguatan, guru terlebih dahulu menyebut nama siswa yang bersangkutan sambil menatap kepadanya. Kemudian yang kedua yaitu penguatan kepada kelompok. Penguatan dapat pula diberikan kepada sekelompok siswa, misalkan Bapak sangat senang kalian menyelesaikan tugas ini. Nah, dapat juga diberikan dengan sebuah penghargaan yang lain. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan pemberian penguatan. Pemberian penguatan dalam proses pembelajaran mempunyai beberapa kelebihan atau manfaat apabila dilakukan dengan tepat. Antara lain, yang pertama ada dapat meningkatkan perhatian dan motivasi siswa dalam materi yang dijelaskan. Kemudian dapat mendorong siswa untuk berbuat baik dan produktif. Kemudian selanjutnya yaitu dapat menumbuhkan rasa percaya diri dari siswa itu sendiri dan dapat meningkatkan cara belajar siswa menjadi aktif serta dapat mendorong siswa untuk meningkatkan belajarnya secara mandiri. Nah, kelebihan-kelebihan dalam memberikan penguatan bergantung pada guru yang memberikan penguatan. Apabila guru tersebut sesuai dengan dalam memberikan penguatan, maka proses pembelajaran akan tercapai secara maksimal. Selanjutnya yaitu ada kelemahan dalam pemberian penguatan dalam pembelajaran. Nah, walaupun pemberian penguatan sifatnya sederhana dalam pelaksanaannya, namun terdapat pula pemberian penguatan yang diberikan kepada siswa. Justru membuat siswa enggan dalam belajar karena penguatan yang diberikan tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan siswa tersebut. Pemberian penguatan yang berlebihan juga akan berakibat fatal. Misalnya, pemberian penguatan berupa hadiah secara terus-menerus dapat mengakibatkan siswa menjadi bersifat materialistis. Nah, penguatan adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku itu. Komponen-komponen terdapat penguatan antara lain yaitu verbal dan non-verbal. Nah, penguatan non-verbal adalah respon yang ditujukan dengan perbuatan berupa mimik, gerak badan, mendekati siswa, menyentuh hal yang menyenangkan hati siswa, simbol atau benda, dan penguatan tidak penuh. Kemudian, pemberian penguatan di dalam pembelajaran harus memperhatikan beberapa prinsip, seperti prinsip penguatan antara lain, yaitu kehangatan, keantusiasan, kebermaknaan, menghindari respon negatif, pemberian penguatan dengan segera, dan memvariasikan bermacam-macam bentuk penguatan. Terdapat dua cara dalam menggunakan penguatan, antara lain penguatan kepada pribadi tertentu dan penguatan kepada kelompok. Pemberian penguatan dalam proses pembelajaran mempunyai beberapa kelebihan apabila dapat dilakukan dengan tepat, seperti memotivasi siswa terhadap materi, dapat mendorong siswa untuk berbuat baik dan produktif, dapat menumbuhkan rasa percaya diri dari siswa itu sendiri, dapat meningkatkan cara belajar siswa menjadi aktif, dan dapat mendorong siswa untuk meningkatkan belajarnya secara mandiri. Pemberian penguatan yang diberikan tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan, siswa tersebut akan menyebabkan siswa enggan belajar. Pemberian penguatan yang berlebihan juga akan berakibat fatal. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh praktik pemberian penguatan. Nah, saya akan bertanya kepada misalkan di sini teman-teman saya sebagai seorang siswa. Nah, saya akan bertanya, uh,
Dalam komputer, perangkat mana yang termasuk software? Siapa yang bisa menjawab? Saya Kak, jawabannya itu operational system. Contohnya itu Microsoft. Baik, benar sekali, Denny. Menurut Denny, apa yang dimaksud dengan software sendiri? Menurut saya, software itu adalah program atau aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan tugas atau fungsi tertentu pada sebuah komputer atau perangkat digital lainnya. Nah, kemudian dalam pemrograman komputer itu, software dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman dan kemudian dapat dijalankan pada perangkat keras atau hardware yang sesuai. Baik, benar sekali yang dikatakan Denny tadi bahwa software adalah program atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan tugas atau fungsi tertentu pada sebuah komputer atau perangkat digital lainnya. Nah, dalam pemrograman komputer, software dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman dan kemudian dijalankan oleh perangkat keras atau hardware yang sesuai. Nah, ada berbagai jenis software yang tersedia seperti sistem operasi, program aplikasi, perangkat lunak permainan, perangkat lunak utilitas, dan masih banyak lagi. Nah, setiap jenis software memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Nah, baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 kelas 4H Micro Teaching. Bila kami ada kesalahan maupun yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.